Ini baru-baru ini ada kesan pesantren itu seakan-akan anti sama bendera Nabi, Ustaz. Ini gimana, Ustaz? Ada apa sebenarnya? Kenapa bendera Nabi kok malah dicitrakan negatif, cadar tuh negatif? Itu tadi karena tasamuh tadi itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semuanya, apa kabarnya? Semoga sehat, terus semangat, istiqomah dalam kebaikan ya. Alhamdulillah saya akhirnya kesempatan juga mengunjungi ya Ma'had Syaraful Haramain milik guru saya Al-Mukarram Ustadz Hafiz Abdurrahman MA ya. Beliau ini Masya Allah gudangnya ilmu. Sayang kalau kemudian beliau tidak mencetak lagi para ulama. Nah, antum mau gabung ke sini, insya Allah waiting list, waiting list. Belum dibuka udah penuh, Masya Allah. Nah, sekarang saya main ke sini dan mau ngeliat pembangunannya. Mungkin di antara antum pasti akan ada yang ikut investasi jariah, pahala jariah. MSH2 ini, Masya Allah, besar kawasannya dan akan mencetak para ulama. Nah, sekarang kita ketemu dulu sama Ustadz kita ya, Ustadz Hafiz Abdurrahman, Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Masya Allah. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Masih ingat ya Ustadz Hafiz Abdurrahman ya, yang bareng dulu di Masjid Bank Indonesia ya, Masya Allah. Jadi Ustadz yang sangat-sangat ditunggu-tunggu ya, dan teman-teman semuanya. Sekarang saya pingin ngobrol-ngobrol sama beliau dan teman-teman juga pasti akan menyimak nih ya, banyak hal penting yang kita mau ambil dari beliau. Ustadz, kenapa Ustadz mau diriin pesantren Ma'had Syaraful Haramain ini? Dasar awalnya dorongannya gitu Ustadz? Ya, kalau saya secara pribadi, jadi saya itu sudah malang melintang dakwah lebih dari 30 tahun. 30 tahun. 30 tahun sudah keliling dunia, bukan hanya keliling Indonesia. Jadi secara pribadi saya ingin ini menjadi legasi dan ini saya bangun bukan untuk saya, bukan untuk keluarga saya, bukan untuk yayasan, tidak. Tapi ini betul-betul untuk Allah karena ini wakaf, jadi konsepnya wakaf ya. Karena terus terang insya Allah selama Islam ini diemban oleh umat ya dengan konsep wakaf ini insya Allah akan berkembang sebagaimana pengalaman Al-Azhar. Al-Azhar itu dibangun sejak zaman dinasti Fatimiyah Abbasiyah, legend banget ya, sampai hari ini kita tahu Al-Azhar, Masya Allah. Kalau antum pernah ke Mesir, Al-Azhar itu luar biasa. Dia perguruan tinggi swasta, bukan milik pemerintah, tetapi asetnya kemudian kebesarannya kita sudah tahu bagaimana Al-Azhar. Nah, dan itu yang sebenarnya kita menginspirasi kita. Ustaz, kebayang ya Ustaz, yang wakaf waktu itu di Al-Azhar ya? Iya. Berarti ulama-ulamanya mengalirkan pahala. Ya, pasti. Jadi itu menginspirasi kita. Dan pendidikan di dunia Islam itu hampir semuanya, kalau tidak bisa dikatakan mayoritas itu dibangun dengan konsep wakaf. Dan itu disebutkan di dalam kitab Tadkiratus Sami' wal Mutakallim oleh Ibnu Sam'ah. Nah, karena itu dari awal memang seperti tadi, kita bukan bisnis di sini, tapi bisnisnya dengan Allah. Ya, jadi bahwa di dalam wakaf ini kemudian ada operasional, ada produktif dan baik, itu semuanya akan dikembalikan kemaslahatannya kepada umat gitu. Dan kita ingin sampaikan bahwa karena yayasan tidak berbisnis, maka semua wakaf itu 100%. Ya, 100% untuk pembebasan lahan, untuk infrastruktur, ya itu semuanya ke sana. Nah, yang kita kelola untuk santri itu dari uang SPP, itu bagi yang mampu. Kenapa kita memberlakukan itu? Karena kalau ada yang mampu pengen sekolah di sini karena kualitasnya bagus, tetap kita terima. Bagi yang tidak mampu ada program beasiswa. Nah, itu yang kita lakukan. Target kita sebagaimana yang menjadi mimpi tadi, Al-Azhar menjadi mercusuar untuk mencetak ulama-ulama yang luar biasa. Jadi kalau mungkin tadi bertanya kenapa harus membangun ini, secara pribadi seperti itu. Kemudian kalau kita bicara dalam konteks kebutuhan ke depan, karena kita yakin masa depan ini ada di tangan Islam, ya. Karena masa depan ini ada di tangan Islam,
maka mau ataukah tidak kita harus menyiapkan generasi-generasi ke depan ini agar mereka kemudian dari segi sakofahnya punya, ya kemudian leadershipnya punya. Nah, mereka juga punya wawasan politik sehingga mereka bisa memimpin umat. Masya Allah. Jadi kalau misalnya nggak cukup, misalnya dengan yang sudah ada, insya Allah lembaga yang sudah ada semuanya baik karena semuanya itu adalah untuk Islam. Fastabiqul khairat. Prinsipnya al-ahdu bil jadidis soleh, ya. Jadi kita itu istilahnya begini, kalau dalam bahasa Arabnya al-muhafadzah bil qadimis soleh wal ahdu bil jadidil aslah. Nah, itu kalau dalam ungkapan bahasa Arabnya. Jadi ya menjaga yang lama yang baik, mengambil yang baru yang lebih baik. Masya Allah. Jadi dari yang lama saya kan begonya pesantren, dari pesantren salaf, kemampuan baca kitabnya, kemudian sekarang anak-anak tren tahfidz, pesantren tahfidz kemampuan hafalannya, model gontor leadershipnya. Nah ini kita gabung, kita ramu kurikulumnya supaya ini bisa nyambung dengan kualitas di Timur Tengah karena harus kita akui bahwa kualitas di sini lulusan dari sini kalau kita memperhatikan kurikulum yang selama digunakan untuk masuk ke Timur Tengah itu masih ada jarak. Jadi supaya tidak ada jarak maka kemudian kita mengambil kurikulum dari sana, lalu kemudian kita mixkan dengan yang sudah ada tadi. Harapannya nanti insya Allah ini akan bisa memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan oleh umat. Wah, Insya Allah. Berarti usia berapa saat nanti di sini? Kita mulai dari usia SMP sampai SMA. Wah, rame banget, ya. Insya Allah. Nah, tapi ada juga, ada ma'atalinya juga. Nah, yang selama ini kita sudah bikin program i'dad takmili dengan tirosa itu untuk ma'atali. Nah, yang ini adalah untuk SMP dengan SMA, ya selevel itu. Kita sebut programnya dengan nama Kuliatul A'imah wal Khufat. Jadi kenapa A'imah wal Khufat tadi? Karena kita ingin mencetak pemimpin sekaligus khufat. Ya, gitu. Masya Allah, ini semua pasti pengen masuk, Ustaz. Coba kita lihat bangunan, Ustaz. Ya, Masya Allah, kita lihat ke dalam ya. Jadi perbedaan saat ini dibandingkan misalnya lah yang ada di Indonesia, apa saat perbedaannya? Cetakan hasil outputnya nanti nih. Karena kita banyak hafiz saja. Ya gitu. Betul. Jadi kita tidak hanya mengandalkan satu aspek. Ya, itu. Biasanya, ya mohon maaf ya. Jadi kalau dia hafalan saja itu lemah di sakofahnya, karena dia fokus di hafalan. Kalau di sakofahnya dia lemah di hafalan. Itu. Ya. Terus begitu juga kalau yang model tadi yang leadership dan sebagainya itu hafalannya juga kurang, sakofahnya juga kurang. Nah maka dari awal kita coba susun kurikulum sedemikian rupa, termasuk kombinasi misalnya bahasanya dengan menggunakan model Madinah, sementara untuk materi-materinya kita menggunakan model Al-Azhar. Nah, kenapa model Al-Azhar? Karena dari sisi wawasan, kemudian madhab dan sebagainya, dia lebih terbuka, lebih luas. Jadi dari situ nanti kita harapkan anak-anak ini ketika mereka terjun di masyarakat, mereka itu memiliki wawasan yang luas. Jadi tidak hanya satu madhab saja. Nah itu harapannya. Kenapa? Islam itu kan bukan hanya satu, ya satu madhab saja. Ya, jadi di dalamnya ada banyak madhab. Nah ketika mereka sudah punya pemahaman terhadap banyak itu, maka ini akan mudah masuk ke masyarakat, di masyarakat karena ada tasamuh, toleransinya. Jadi kita ajarkan sejak dini kepada anak-anak itu ra'yi shawab yahtamilu khata wa ra'yu ghairi khata yahtamilu shawab. Pendapatku
benar, ada kemungkinan salah. Pendapat orang lain itu salah, tapi ada kemungkinan benar. Nah, ketika itu sudah menjadi mindset, kemudian itu ditanamkan, mereka juga sudah ngerti ada banyak ragam macam perbedaan tadi, maka dengan sendirinya ketika mereka di masyarakat, mereka tidak a priori, ya kan, mereka tidak ta'assub. Ya. Itu penting. Nah, Merasa golongan paling benar, wah itu yang terjadi. dengan begitu Masya akhirnya Allah. nanti mereka menjadi pemersatu. Allah Akbar. Itu yang kita. Ini keren banget ini, perpaduan antara penghafal Quran, leadershipnya juga, sakofahnya juga. Benar, Ustaz. Saya menemukan teman-teman banyak fakta, bangunan-bangunan fisik bagus, tapi sakofahnya lemah. Atau bangunan fisiknya itu jelek sekali, gitu. Tetapi kemudian hafalan Qurannya bagus, tapi sakofah lemah, leadership nggak ada. Nah, Ma'had Syaraful Haramain perpaduan itu semuanya. Dan kurikulumnya tadi ya, Masya Allah, itu racikannya Ustadz Hafiz langsung, ibaratnya masak, Ustadz. Itu bumbunya, bumbunya yang akan diinstal ke sini, ya, di MSH 2. Ustadz, Nah, ini kita juga mungkin ada yang bertanya, kan biasanya orang bangun pesantren kan ya jelek, Nah, itu. ala kadarnya. Sekedarnya. Ya, tapi saya ingin sampaikan, kita ini bukan hanya berbicara membangun pesantren. Iya. Ketika kita bicara soal sakofah, itu berarti kita bicara tentang isi peradaban. Ketika kita bicara tentang isi peradaban, maka kita harus bisa membuktikan. Misalnya contoh, kita mau mengajarkan tentang an-nadhafatu minal iman. Iya. Tapi Pesantrennya jorok. pesantrennya kumuh, Itu misalnya, sepakat, jorok, Ustaz. misalnya gitu kan. Sepakat, Ustaz. Terus gimana kita mau ngajari orang? Jadi lebih mudah kita mengajari orang ketika kondisinya itu betul-betul Kondusif. terbukti, Iya. kondusif, ideal gitu. Nah, itu yang sebenarnya kita ingin Iya, bangun. Ustaz. Jadi bukan berarti Pesantren itu harus jorok. ketika kita istilahnya begini, ketika kita membangun sederhana itu dan dengan apa jiwa supaya dia sederhana. Iya, Jadi kita di sini justru harus kita bangun hati itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan dohir. Nah. Dalam pengertian begini, orang itu boleh saja zuhud, Yap. tapi pada saat yang sama dia bisa kaya. Nah. Nah, karena kekayaan itu tidak ada dalam hatinya. Coba bayangkan, seperti Iya. tadi kita sudah sampaikan, ini semua wakaf bukan milik saya, Iya. meskipun megahnya seperti ini. Iya. Kenapa? Karena hati kita, Di tangan. ya, bukan. Jadi istilahnya ini bukan di hati punya kita, ya kan? Hati kita mengatakan bahwa ini miliknya Allah. Kita sampaikan ini miliknya Allah, dan kita konsisten bahwa ini miliknya Allah, bukan milik kita. Jadi kadang-kadang orang mikir iya ya buat membangun pesantren begini megah, terus ternyata bukan milik kita. Nah, itu. Ya, karena memang semua ini Di sini, miliknya Allah, iya. ya kan? Keren. Jadi kan dalam Al-Quran surat Al-Hadid Allah mengatakan Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi. Jadi kamu itu beriman pada Allah dan Rasulnya, dan infakkanlah apa saja yang Allah jadikan kamu itu sebagai khalifahnya. Ya, kamu itu sebagai, jadi kita ini sebenarnya hanya mewakili Allah saja. Ya Allah, kerannya doang. Jadi harta kita bukan milik kita. Istri, Ya, anak. tangan kita semua, mata kita, semua tubuh kita ini bukan milik kita. Kita ini cuma dapat titipan. Jadi kita sekarang itu jalankan semua dengan maunya Allah. Ya Allah. Nah, itu yang membuat kita, loh kok bisa? Loh iya memang harus begitu. Dan itu tadi yang saya katakan, ini sebenarnya kan tidak ada hubungannya dengan soal ini kalau begitu kita harus miskin, kalau begitu harus tumo, kalau begitu harus sederhana, nggak ada urusan. Bahkan boleh jadi mungkin ada orang yang biasa-biasa tapi dia tidak bisa zuhud. Nah, Ya kan? Karena zuhud itu tidak ada urusannya dengan yang zahir kan. Iya. Karena zuhud itu urusannya dengan hati. jadi Ustaz, orang tuh sekarang Ustaz, kalau ingat pesantren, ingatnya jorok, kumuh, lusuh. Nah, ini tambahan baru lagi. MSH menghapus itu harus mencitrakan peradaban Islam. Iya. Peradaban Islam itu terpandang mulia. Kalau Ya. antum pernah ke Turki kan, Ya. membayangkan bagaimana dulu Bangunan kejayaan, masjid. Iya. kejayaan kekhalifahan Islam kan. Iya. Orang itu begitu melihat Turki, oh pantas. Pantas memimpin Ya, dunia. kan? Pantas. Nah, kita ingin bikin begitu. Nah. Jadi ketika antum bicara peradaban, terus melihat megah, Iya. oh pantas. Iya, Nah, iya, gitu. iya. Bukan, Ya. oh pantas miskin gitu ya. Jadi Iya. itu jelek, kotor. Itu yang harus kita bangun, persepsi itu. Sepakat, Ustaz. Jadi ketika kita bicara sesuatu yang Islam itu kan luar biasa Keren. ya. Ya alu wala yu ala. Tinggi dan tidak Islam ada yang itu tinggi. kan indah. Kan mestinya kita itu harus bisa memberikan itu, Nah. menunjukkan itu. Soal tadi itu kan soal hati.
Ya. Dan terbukti Turki itu bisa memimpin dunia, meskipun dengan kemegahannya itu, ya kan? Ya. Itu kan karena hatinya. Iya, iya. Sudah selesai dengan urusan dunia tadi. Ya, dia membangun itu untuk apa? Itu justru untuk menunjukkan kebesaran Allah, untuk menunjukkan kebesaran Islam. Izahnya Islam. Masya Allah. Kalau guru kami itu Abu Yazid Muhammad dulu, ya, itu beliau pakaiannya selalu pakaian yang luar biasa, nggak pernah pakaian yang jelek. Alasannya apa? Li hormatil ilmu. Jadi untuk memuliakan ilmu. Coba bayangkan jadi ulama, pakaiannya kumuh, Kucel-kucel. gitu ya. Orang melihat itu udah nggak respect, Iya. ya kan? Nggak kelihatan ya haibahnya. Jadi beliau mengajari kita begitu. Bagaimana caranya ilmu ini yang begitu mulia harus dihormati. Di antaranya tadi itu dengan casingnya itu. Gitu. Makanya Sa'id bin Al-Musayyib itu membaca hadis itu beliau pakai pakaian yang indah. Nggak mau dengan terbaring duduk untuk menunjukkan apa haibah yang dibaca tadi itu menghormati ilmu. Imam Malik juga begitu, menggunakan imam mandi besar dan sebagainya itu untuk menghormati ilmu. Efeknya apa, Ustaz? Ya efeknya luar biasa, ilmunya jadi dahsyat. Merinding. Ya kan? Masya Allah. Karena apa yang disampaikan itu tampak. Iya. Gitu, yang disampaikan itu kan tampak, pancarannya itu tampak. Sekarang kan kadang-kadang kita cerita keindahan Islam yang cerita nggak meyakinkan. Kucel. Ya kan? Ya. Gitu. Masya Allah. Ini- Nah, ini- ini keren banget, Ustaz. paradigma Bangunannya yang harus Iya, dirubah. dirubah. Ini nanti begitu tamu masuk kemana nih, Ustaz? Nah ini untuk yang sini nih, ini front office depan. Oh, Kemudian office. ya ini untuk office, jadi Oh, ada orang urusan perkantoran di sini. Ini ruangan guru, nah kemudian nanti di sana untuk mudir, Mudirnya. untuk Manajemen. ya untuk manajemen. Nah ini nanti untuk MSMR. Nah jadi karena semua kebutuhan mereka nanti Di sudah sini. kita penuhi di sini, Iya. sehingga mereka tidak perlu Kemandirian. keluar lagi. Iya. Ya. Termasuk kita nanti di sana punya usaha. Nah itu hasilnya juga nanti kita akan Muter ke sini. Wah, keren. jual di Masya sini, Allah. ya kan? Jadi istilahnya perputaran dananya itu muter Ekonomi semua. umat Ya, lagi. balik lagi terus gitu. Ini ke dalam, Ustaz, gimana? Nah, yang ke dalam ini untuk kelas ya. Sementara ini kita masih Masya ada. Allah, keren banget ini. Wah, mataharinya cukup keren. Ini sehat nih. Masya Allah. Jadi ini untuk kelas sementara ya. Nanti untuk tahun pertama Ya, kita sekarang sudah ada santri 110. 110 santri. Nah, ikhwan akhwat. Ikhwan akhwat. Nah, jadi nanti ini begitu masuk ini dipisah sampai ke atas. Oh, Untuk tahun pertama. Oh, iya. Karena kita rencananya ini nanti untuk asrama Ya. ya, terpisah. Ini untuk ikhwan, nanti di sana untuk akhwat. Akhwat di sana. Nah, itu gedung yang terpisah. Jadi ini nanti full untuk asrama. Ini asrama. Semua nanti. Nah, nanti gedung kelas di belakang. Oh, ada lagi. Ada lagi, ya, gedung kelas di Masya belakang. Allah. Jadi ini semua total 3 lantai. 3 lantai. Nah untuk tahun pertama itu nanti yang atas itu kita manfaatkan untuk musola dulu. Karena musola kita Santri dari Sabang sampai Merauke. bahkan Atau ada dari Australia, Malaysia ada. Masya Allah. Australia, Malaysia ada. Wah, ini kelas dunia nih teman-teman nih, keren. Keren. Guru-guru, Ustaz, dari mana, Ustaz? Alhamdulillah guru-guru alumni Al-Azhar, alumni Lipia. Allah, mantap. Ada juga yang alumni perguruan tinggi di Indonesia yang berkemuka. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi nanti rencana kita karena di sini juga pesantren kaderisasi, Iya. ya kan? Nah kita bukan hanya bikin di sini. Nah, jadi rencananya karena ini konsepnya wakaf. Iya. Nah, setelah ini jadi hasil wakaf dari sini akan kita buka untuk di tempat yang lain. Masya Terus begitu. Allah. Wakaf Sehingga nanti anak-anak Wakafnya berkah banget. anak-anak kita yang pulang dari luar negeri masuk ke sini. Teman-teman, ini yang namanya visioner ya. Jadi ulama itu bukan hanya ngurusin kitab, tapi Ustadz Hafiz mendidik saya itu menjadi ulama yang visioner, punya masa depan karena Islam itu menginspirasi visi. Ya, wabtagi fima ataqallahu darul akhirah. Masya Allah, ini benar-benar kelihatan gitu. Jadi bukan sekedar ngomong Ustadz Hafiz tuh. Jadi langsung nampak gitu ya.
Nah, teman-teman semuanya, tentu ini tempat yang semua orang tua pasti pingin. Saya yakin ya, bagi orang tua yang SMP, SMA, langsung saja nanti ke sini, cek di Instagram ya, Syarful Haramain atau Instagram Ustaz Hafiz Abdurrahman. Ustaz, ini nanti kalau misalnya rencana ke depannya, Ustaz, setelah ini jadi, ada rencana untuk di kota-kota lain, Ustaz? Insya Allah. Kita sekarang sudah ada di Bogor saja ada 3 tempat yang sudah diwakafkan kepada kita. Bogor saja. Nah, sedangkan di luar kota itu sudah ada di Sulawesi. Kemudian ada yang kemarin menawarkan ke kita di Bangka Belitung. Ya Allah. Nah, jadi nanti kemungkinan ya kita harus jadikan satu dulu. Ya. Jadi satu dulu, setelah itu baru nanti ke beberapa. Berarti ini nanti bisa dibilang Ustaz, pabriknya para ulama ya, Ustaz? Ya, doakan. Pabriknya para ulama. Karena tadi seperti yang saya katakan, kita sekeluarga termasuk teman-teman yang menjadi muassis ya. Kita di sini tidak bisnis. Ya. Jadi betul-betul kita ini untuk legasi kita semua. Iya. Ya. Warisannya, Insya Allah mewariskan generasi. Ya, kita melihat seperti Gontor kemarin kan luar biasa. Iya, luar biasa. Bagaimana wakafnya bisa mencapai triliunan kan. Ya Allah. Dan itu menghasilkan lulusan yang sudah menjadi dan buat pesantren lagi. Menjadi pesantren lagi itu luar biasa. Nah, jadi kita kan ingin ketika kita sudah dipanggil Allah kan kita sudah tidak tahu. Kita juga tidak tahu. Ya kan, umur saya sekarang sudah 50 tahun. Ya Allah. Ya kan? Setengah abad. Iya, kalau diberi umur oleh Allah 63 tahun seperti Nabi kan tinggal 13 tahun. Ya, nah, sisa 13 tahun inilah yang ya Allah, segera kita manfaatkan. Makanya kita membangun pesantren ini ibaratnya berkejaran dengan waktu. Ya kan? Ya Allah. Insya Allah. Ustaz, selama pembangunan boleh cerita sedikit, Ustaz, kendala apa yang cukup menantang? Perizinankah, pembangunankah, atau timkah yang paling ya menantang, bukan sulit karena nggak ada yang sulit ya, insya Allah menantang aja kondisinya, Ustaz. Sebenarnya pertama dari awal itu kita sudah sampaikan ke teman-teman bahwa kita jangan berharap kepada siapapun kecuali Allah. Nah, itu dulu. Ketika tidak berharap pada siapapun kecuali Allah, maka kesulitan-kesulitan yang muncul karena manusia itu dengan sendirinya itu sudah bisa kita istilahnya kita singkirkan. Nah, karena itu ya banyak sebenarnya ujian atau tantangan itu banyak ya. Jadi karena itu dari awal kalau pikiran kita seperti itu, ya sudah begitu kita menghadapi ujian seperti tadi, ya sudah, ya Allah ini bukan milik saya, ini bukan milik kami, ini adalah milikmu semua. Ya, jadi ufawwidu amri ilallah. Jadi saya serahkan urusanku kepada Allah. Ya, sehingga tawakal. Ya, akhirnya ada saja jalan yang Allah berikan. Jadi kalau bicara soal anggaran, soal duit, soal nggak logik. Ya, nggak logik. Benar. Jadi betul-betul nggak masuk akal. Kadang-kadang kalau kita pikir dari mana duitnya, ini urusannya Allah, bukan urusan saya, bukan urusan kita. Jadi kalau sudah urusannya Allah yang bereskan urusannya, dan Allah sebaik-baik. Betul. Itu makanya ufawwidu amri ilallah. Mental itu ya, Ustaz, harus punya dulu ya. Makanya saya ditanya teman-teman yang bangun pesantren, kok cepat Ustaz? Kalau sudah niat bangun pesantren, itu dengan Allahnya harus dikuatkan. Betul. Gitu. Kalau kita sudah niat muamalah sama Allah, ya kan, bertransaksi dengan Allah, ya sudah urusannya sama Allah. Gitu. Kadang-kadang ya tadi mungkin ada persepsi ya kan biasa. Iya. Nah itu yang kadang-kadang membuat kita dalam tanda petik ya, itu meskipun mungkin bukan hambatan, tapi kan tetap nggak mengenakkan. Nah tapi kalau kita serahkan, ya sudah, saya kan beramal untuk Allah. Masya Allah. Ya kan? Muamalah saya sama Allah, bukan sama orang. Selesai. Selain asrama, selain ruangan kelas, kalau ruang guru atau rumah guru di mana? Perumahan guru ada di sebelah. Bisa ya, mungkin boleh lihat. Masya Allah, sampai disiapin rumahnya. Jadi, dan gurunya suami istri. Rumah ini suami istri, satu rumah untuk suami dan istri. Jadi konsepnya wakaf juga. Allah. Kenapa konsepnya wakaf? Begini. Jadi asumsinya nanti di rumah ini mau. Ini harusnya, Ustaz. Iya, Ustaz. Bismillah.
Ini belum jadi tangganya. Mantap. Nanti ada tangganya di sini. Insya Allah. Alhamdulillah. Ayo. Wah, enak ini. Jadi ini per unit ya, per unit itu. Ini rumahnya layak nih. Jadi guru itu dimuliakan. Ya, memang tujuan kita tadi. Nah, Masya Allah. Ya, silakan. Jadi, Ayo lihat. Ustaz. Ayo. Nah, Punten Pak ya. Assalamualaikum. Nah, ini nanti untuk Enak ya. ruang tamu. Ini ruang tamu. Masya Ya. Allah. Dan ini wakaf loh. Wakaf, semua wakaf. Ini kamar tidur. Kamar tidur. Ini ruang keluarga. Ini kamar tidur kedua. Masya Allah. Ya. Iya. Ini Dapur. ruang terserah. Iya. Ini untuk kamar tidur boleh kalau anaknya lebih. Iya. Ini dapurnya. Ya. Udah kamar mandi. Terus ini kalau untuk jemur macam-macam ada void. Iya. Ini kamar mandinya. Nah, Iya. Alhamdulillah. insya Allah kita bangun dengan kualitas maksimal Iya, sesuai bagus, dengan Ustaz. kemampuan kita. Enak nih. Layak. Ya. Jadi ini cara untuk membuat guru itu jadi nyaman, fokus belajar. Ya, jadi- Jangan dia mikirin lagi biaya kontrakan, Betul. listrik air. Masya Allah, Ustaz Hafiz udah nyiapin nih teman-teman. Jadi konsepnya wakaf, mereka kita beri di sini hak tinggal 10 tahun. Kenapa 10 tahun? Iya. Jadi ada hitungannya. Mereka di sini suami istri bekerja. Ya, Kita upah profesional. profesional. Upahnya tinggi, Tinggi, ya. Apa namanya? Upah yang kita berikan itu full mereka Ya. dapatkan. Rumah Tapi di free. sini rumah free, mereka dapat makan free. Alhamdulillah. Ya kan? Nah, kemudian uang itu nanti mereka bisa tabung. Iya. Untuk apa? Beli. Rumah. Alhamdulillah. Setelah 10 tahun harapannya mereka Punya sudah sendiri. Ini akan ditempati oleh asatid yang lain. Gantian. Nah, jadi dengan begitu kita sudah membantu mereka. Iya. Ya, jadi mereka terbantu, udah nggak pusing. Iya. Nanti mereka mau dakwah bisa. Betul, all out jadinya. Iya, Iya. gitu. Jadi ya sudah dapat nafkah, sudah, nah, gitu konsepnya begitu. Insya Allah, saya mau juga jadi guru. Enak loh, ditanggung rumah. Coba antum kalau bayar uang sewa, setahun paling enggak sekarang 15 juta, Iya. 20 juta. Iya. Gaji habis kepotong. Iya, Ya betul. enggak, aduh nggak ada nabung dong. Betul. Ini makan dibantu, rumah dibantu, udah fokus ngajar. Berkualitas. Anak-anak mereka yang sekolah di sini nanti mereka dapat beasiswa. Nah, alhamdulillah. Anak-anak ada beasiswa lagi. Ini udah berapa rumah, Sat? Total ada 6. Dan 6. Ya, ini Berarti yang 12. pertama 12 pasang. Iya. Bukan 12 orang. 12 orang. Ya, 12 orang. Jadi 6. Ini. Enak nih tetanggaan juga. Semua. Alhamdulillah. Lega. Motor bisa. Nah, ini nanti ada Sama apa untuk tanaman lah. Tanamannya. Eh, Parkirnya juga motor di sana, Ya, nggak di sini. nanti parkir motor di situ, situ, mobil iya. di depan. Jadi semua ini kan ada parkir nih. Sampai situ, Sat. Sampai sini. Ini Alhamdulillah. batas. Ini pintu gerbangnya lewat sini nanti. Kalau mau motor bisa lewat sini. Iya. Alhamdulillah. udah Semuanya jadi. modelnya sama. Iya. Kecuali ini saja, ini karena bagian pojok. Oh, Jadi agak gede? ini agak kecil. Oh, malah ini kecil. cuma 2 kamar, tapi ruang ininya lebih gede. Yang ininya lebih gede. Nah, ini ruang keluarganya lebih gede. Oh. Kamarnya cuma 2 aja nih. Wah, bentuknya beda. Jadi ini untuk yang baru menikah, yang anaknya masih sedikit. Ya. Insya Allah. Wah, kamarnya juga layak lah. Ini Sama, satu sama, kasur. sama. Tinggal finishing. Jadi ini dapurnya juga lebih gede. Ya, berkahnya wakaf ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman berwakaf, wakafnya dipakai untuk menghantar hidayah. Bahagianya nggak terkatakan teman-teman, beneran ya. Saya itu membayangkan ya, andai kita wafat, terus harta kita itu selesai, tapi ada pahala yang nggak selesai, wakaf. Ya. Jadi saya nyaranin teman-teman wakaf di sini. Ya. Rugi kalau nggak wakaf, beneran. Rugi banget. Ini kesempatan ya. Dan kesempatan cuma datang sekali. Masya Allah. Ini pintu, nanti ada pintunya di sini. Pintunya Biar sini. ada railing. Udara juga masih seger, Sat. Alhamdulillah. Iya. Udaranya enak, seger.
Ini jalan kemana, Ustaz? Ini jalan setapak pakai motor ini. Motor. Ke sana, ke bawah. Ini juga masih kawasan pesantren? Enggak ini. Ini yang tadi itu tanah yang oleh orang. Itu iya. yang di sama ini dari sini ke sana. Coba ya, guru juga ya, fokus karena Pak jarak nggak jauh. Lapar pulang, tinggal makan. Mau main sama anak deket, berkualitas jadinya, keren banget. Jadi satu kawasan, ada gurunya di situ, ada santrinya di situ, insya Allah. Sekarang kondisi pesantren saat ini selain citranya buruk, ini baru-baru ini ada kesan pesantren itu seakan-akan anti sama bendera Nabi, Ustaz. Ini gimana, Ustaz? Ada apa sebenarnya? Kenapa bendera Nabi kok malah dicitrakan negatif, cadar tuh negatif? Karena tasamuh tadi itu ya. Jadi Ya Allah. iya makanya penting. Ya Memang begini ya, apa namanya? Di pesantren itu kalau kita bicara dalam konteks sakofa, kan tidak semua pesantren itu mengajarkan sakofa yang ya istilahnya mungkin itu dianggap baru. Padahal sebenarnya bukan baru. Kalau kita bicara bendera roya dan liwa itu kan hadis. Masa hadis baru? Ya kan? Artinya berarti ada yang belum sampai. Itu aja persoalannya. Ada yang belum sampai. Nah, kenapa belum sampai? Ya itu tadi kan berarti ada soal kurikulum, ya kan? Nah, itu. Nah, karena itu wawasan itu pentingnya di situ. Ketika santri pesantren itu wawasannya luas, maka otomatis itu. Jadi wawasan itu sangat menentukan. Nah, kelebihannya Al-Azhar itu nanti di situ. Jadi dia dari berbagai mazhab, kemudian kajian turusnya juga kan lebih tua. Itu yang saya lihat nilai lebihnya. Nah, Bapak Ibu ya nitipin pesantren, anak hati-hati juga akhirnya. Kenapa? Ya milih yang pesantren begini, yang paradigmanya benar. Bayangkan ya, masa ada gambar video film gitu ya, santri berantem sama santri, cadarnya dicabut gitu ya, anti sama merah banjir royah liwa. Kok rasanya nggak mungkin santri seperti itu ya, apalagi rasanya orang yang hafiz Quran, memahami Quran, nggak mungkin berbuat seperti itu. Kuncinya kata Ustaz Hafiz berarti masalah pendidikannya. Nah makanya ini urgent banget teman-teman, mendesak kebutuhan pendidikan yang visioner, sakofahnya terjaga, ilmu leadershipnya terjaga. Teman-teman semuanya, ini hasil ngobrol-ngobrol saya dengan guru kita, Ustaz Hafiz Abdurrahman. Doakan beliau sehat dengan kesehatan yang sempurna. Allah jaga terus dalam istiqomah dakwahnya, dan Allah segerakan selesai ya dengan penyelesaian yang terbaik ya, sehingga ini juga bisa dinikmati oleh seluruh Indonesia. Teman-teman semuanya tetap di Cinta Quran TV, dan jangan lupa di-share informasi ini ke sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa tadi pesan saya di ruangan ya. Oke, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, makasih Ustaz. Alhamdulillah. Insyaallah.